Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Nah, saat ini teman-teman kita sedang berada di salah satu perkebunan kelapa yang ada di Desa Rambah Tengah Barat ini. Nah, seperti apa keadaan di dalam teman-teman? Teman-teman bisa lihat di sana, alhamdulillah sudah ramai pengunjung. Dan alhamdulillah ini bisa kita jadikan sebagai edukasi, sebagai mini agrowisata untuk merefresh diri kita, dan juga kita bisa belajar bagaimana menjadi petani muda yang sukses, petani muda yang unggul, dan petani muda yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat kita. Seperti apa teman-teman proses budidaya yang ada di dalam itu, mari kita lihat. Ayo teman-teman. Dan ini teman-teman, alhamdulillah kelapanya sudah sangat besar, sudah jadi teman-teman. Masya Allah teman-teman, ini bisa kita nikmati langsung di tempat kelapa muda ini teman-teman. Jadi alhamdulillah kelapa hibrida ini sudah berusia 3 tahun. Nanti kita di dalam akan coba diskusi dengan sang pemiliknya, apa pupuk yang diberikan dan apa sarana produksi yang digunakan sehingga mampu menghasilkan kelapa hibrida di usia 3 tahun yang sudah menghasilkan. Masya Allah teman-teman. Seperti apa teman-teman? Itu sudah ada pengunjungnya, dan ini sangat didesain seperti agrowisata mini. Bisa digunakan sebagai rekreasi teman-teman untuk menghilangkan jenuh dan penyejuk mata ketika di hari libur. Seperti apa dia teman-teman? Mari kita lihat. Nah ini teman, pengunjung alhamdulillah sudah ramai melihat untuk. Mari Bapak, izin Bapak. Ini teman-teman, alhamdulillah kita bisa memanfaatkan lahan yang ada di daerah kita untuk budidaya tanaman kelapa hibrida. Nah, di dalam teman-teman kita akan diskusi dengan sang pemilik kebun ini, bagaimana kita yang muda-muda ini ingin menjadikan kebun kita menjadi sesuatu yang berharga untuk pertanian. Nah, seperti apa dia teman-teman prosesnya dari mulai budidaya sampai seperti ini. Kita akan coba berkomunikasi dan berbincang-bincang dengan petani kita yang sudah ada di samping ini. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Birma Hasibuan. Pak Birma Hasibuan. Nah, jadi Pak Birma Hasibuan ini teman-teman adalah pemilik kelapa hibrida. Berapa luas lahannya nih Pak? Setengah hektar lah. Setengah hektar. Jadi teman-teman alhamdulillah setengah hektar yang dimiliki Bapak ini itu dimanfaatkan untuk budidaya kelapa hibrida Pak ya. Iya. Kira-kira udah berapa lama umurnya ini Pak? Paling 3 tahun nih Bang. 3 tahun. Jadi teman-teman sudah 3 tahun alhamdulillah sudah berproduksi. Jadi teman-teman ini merupakan langkah yang tepat yang diambil oleh Bapak Birma Hasibuan. Pak Birma Hasibuan untuk memanfaatkan lahannya untuk budidaya kelapa hibrida. Nah, seperti apa dia teman-teman? Kenapa bisa sampai sehebat ini teman-teman? Ternyata Pak Birma Hasibuan ini teman-teman menggunakan pupuk NPK Mutiara 1616. Nah, jadi ternyata Pak Birma ini menggunakan pupuk NPK Mutiara 1616 ini untuk memacu daripada pertumbuhan vegetatif, yaitu berupa daunnya ini teman-teman, dan juga pertumbuhan generatif, yaitu kelapanya. Jadi teman-teman bisa mendapatkannya di toko pertanian Pak ya. Iya. Jadi teman-teman silahkan bisa menggunakan pupuk NPK Mutiara 1616 ini untuk memupukkan kelapa hibrida ini di toko-toko pertanian terdekat. Insya Allah mereka selalu menyediakan. Nah, seperti apa keadaan kebun kelapa sawit kita ini? Mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Nah, teman-teman yang mau ke sini tempatnya yaitu di Desa Rambah Tengah Barat Pak ya. KT2. KT2. Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Jadi teman-teman yang berada di Kabupaten Rokan Hulu silahkan mampir ke kita. Bisa langsung menikmati kelapa muda Pak ya. Kelapa muda petik langsung di pohon, langsung gratis. bisa kita nikmati secara gratis bersama Bapak Birma Hasibuan. Nah, seperti apa keadaan wilayah ini teman-teman? Mari kita lihat secara bersama-sama. Let's go. Kita lihat teman-teman, ini tanah sendiri Pak ya. Iya. Jadi teman-teman alhamdulillah ini salah satu ide yang sangat kita gunakan Pak ya untuk memanfaatkan wilayah ini, desa kita sebagai kebun percontohan terutama budidaya kelapa hibrida. Dan Bapak Birma Hasibuan ini saya pikir sangat luar biasa, bisa menginspirasi anak-anak muda kita untuk membudidayakan kelapa hibrida.
Itu ada durian juga Pak ya? Iya ada. Oh, Masya Allah. Jadi teman-teman, ayo mampir ke KIT ini teman-teman. Nah ini bisa kita nikmati secara langsung sebenarnya teman-teman. Tapi karena puasa Pak ya, Iya. jadi kita tidak bisa langsung nikmati hasilnya. Jadi Pak Birma Hasibuan dulu awal mula kok tertarik kelapa hibrida ini seperti apa dulu Pak? Daripada lahan tidur aja kita tanam apa kelapa hibrida nih kan itu. Oh seperti itu Pak. Kemarin beli bibitnya di mana nih Pak? Campuran dia. Campuran Pak ya? Iya. Oh jadi teman-teman Pak Birma Hasibuan ini sangat luar biasa. Beliau berpikir bagaimana lahan yang kosong ini bisa menghasilkan sesuatu Pak ya. Jangan sawit ke sawit juga. Jangan sawit ke sawit aja, benar sekali teman-teman. Sawit salah satu pilihan yang tepat ya. Namun dengan jumlah lahan yang sangat sempit seperti ini teman-teman, bila kita tanam hibrida ini, kelapa hibrida ini 4 meter sudah cukup teman-teman. Jadi artinya bisa meningkatkan pendapatannya teman-teman. Selain itu bisa menjadi agrowisata mini. Benar sekali Pak. Jadi tujuan daripada Pak Bismar ini setelah kita diskusi ternyata Bapak ini ingin menjadikan lahan yang edukasi begitu teman-teman. Bisa untuk praktek mahasiswa, praktek siswa ya Pak ya. Jadi silakan mampir ke desa KIT 2 ini, tepatnya desa Rambah Tengah Barat. Teman-teman mampir ke sini akan diajari oleh Bapak Birma Hasibuan ini tentang bagaimana mulai cara budidayanya, pemupukannya dan yang lain-lainnya. Nah Masya Allah Pak ya, ini umur 3 tahun sudah berbuah Pak ya. Saya pikir ini perlu orang-orang seperti Bapak ini perlu kita kembangkan begitu Pak. Insya Allah saya yakin Bapak bersedia Pak ya mengajari masyarakat yang ada di sini untuk memanfaatkan lahan yang kosong itu menghasilkan sesuatu. Ini sangat luas teman-teman. Bisa kita lihat. Jadi itu ada juga pengunjung yang mampir ke sini untuk melihat bagaimana luar biasanya kebun kelapa Pak Bismar. Ayo kita lihat lagi Pak ya. Boleh Pak ya kita lihat Pak ya. Boleh. Nah, Masya Allah teman-teman, itu di sana. Jadi Bapak Birma Hasibuan ini sangat luar biasa. Saya pikir kita yang muda-muda ini harus meniru Bapak ini bagaimana agar supaya lahan yang kurang produktif itu bisa kita manfaatkan untuk budidaya tanaman kelapa hibrida. Jadi saya pikir Bapak ini sangat luar biasa, bisa menjadi contoh inspirasi bagi kita yang muda-muda ini. Ayo teman-teman kita lihat lagi sebelah sana. Nah itu juga ada. Nah pupuk yang digunakan yaitu pupuk NPK Mutiara 1619 teman-teman. Masya Allah. Nah itu Pak ya. Iya. Jadi ini Bapak memeliharanya sendiri atau menggunakan karyawan gitu Pak? Sendiri dulu. Sendiri Pak ya. Alhamdulillah. Bayangkan teman-teman, Bapak Bisma saja ini mampu mengelolanya sendiri. Jadi saya pikir ke depan kita bisa juga mencontoh daripada Bapak ini agar supaya tanaman kelapa yang kita budidayakan ini berhasil. Nah itu Masya Allah teman-teman, bisa dilihat ini baru tinggi sekitar 1 meter Pak ya. Iya. Masya Allah ini sudah berbuah. Ini luar biasa sekali teman-teman. Ini sampai jatuh ke bawah malah Pak ya. Iya. Luar biasa teman-teman. Ini kalau pas siang-siang Pak ya, ini sangat lezat sekali. Kita nikmati, kita campur dengan es Pak ya. Iya. Ini teman-teman yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, silakan mampir ke desa Rambah Tengah Barat ini. Insya Allah nanti akan kita buka setiap hari Pak ya. Iya. Kita pandu teman-teman yang ada di luar kota pun silahkan mampir ke tempat kita. Insya Allah ini berkah sekali teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin mampir, kita juga sediakan tempat gubuk di atas untuk istirahat dan yang lain-lainnya. Itu juga ada teman-teman, Masya Allah. Jadi teman-teman, lagi-lagi ayo kita ke pondok Pak ya. Ya kita manfaatkan daerah kita ini khususnya untuk budidaya tanaman kelapa hibrida. Saya pikir ke depan Bapak mungkin bisa memberikan pelatihan Pak ya kepada masyarakat kita untuk bagaimana menghasilkan kelapa hibrida yang unggul. Mungkin di sini Pak, ini Pak. Nah, ini luar biasa sekali Pak ya. Sudah jadi semua Pak ya. Iya. Nih, Masya Allah teman-teman. Jadi kira-kira apa tipsnya nih Pak untuk kami yang muda-muda ini agar supaya bisa membuat kebun kelapa seperti ini Pak?
Yang jelas semangat yang untuk yang muda-muda dulu kan itu. Oh, siap Pak, siap Ya. Pak. Nah. Kemudian Pak, mungkin yang lain tentu kita mendapatkan spirit teman-teman, semangat yang disampaikan Pak Bisma tadi ini untuk bagaimana mengelola lahan yang tidak termanfaatkan selama ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya yaitu membudidayakan tanaman kelapa hibrida. Saya pikir mungkin di lain kesempatan kita bisa main ke sini Pak ya. Kami ingin sekali bisa langsung mencicipinya ini di tempat Pak. Karena saya pikir ini sangat lezat sekali teman-teman. Kita ambil di tempat dan langsung konsumsi di tempat. Nah ini Masya Allah sekali teman-teman. Ayo saatnya kita yang muda-muda ini terus bergerilya, terus memberikan semangat, terus sebagai menjadi garda terdepan untuk memberikan semangat kepada masyarakat kita akan pentingnya memanfaatkan lahan yang tidur atau lahan yang tidak optimal menjadi sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya Pak, budidaya tanaman kelapa hibrida. Mungkin demikian teman-teman. Ayo mampir ke kebun Bapak Bisma ini. Insya Allah kita akan menemukan ilmu yang sangat bermanfaat. Mungkin sekian Pak ya bincang-bincang kita sore hari ini. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan mampir. Kita akan ajak teman-teman kita yang lebih banyak untuk bisa langsung belajar serta mempraktekkan dan membudidayakan tanaman kelapa hibrida ini. Demikian teman-teman, insya Allah misi kita menjadi petani muda yang sukses, petani muda yang terdepan, dan insya Allah sukses muda itu akan bisa terlaksana dengan berkat kolaborasi. Baik teman-teman, ini merupakan salah satu kelapa hibrida yang ada di kebun Bapak Bisma ini yang bisa kita contoh untuk membudidayakannya. Karena kelapa hibrida ini Masya Allah teman-teman bisa lihat hampir seluruhnya berbuah teman-teman. Nah saya pikir ini sangat menguntungkan daripada petani muda kita yang ingin terus berkembang menjadi petani yang sukses, terutama dalam budidaya tanaman kelapa hibrida. Ini Masya Allah sekali teman-teman, hampir seluruh teman-teman bisa lihat, hampir seluruh pelepahnya ini menghasilkan buah semua Masya Allah teman-teman. Ini sangat menggiurkan dan sangat tertarik teman-teman. Seperti yang disampaikan Bapak Bisma tadi, bahwasanya bila kita menggunakan pemupukan yang tepat, seperti salah satu pupuk yang digunakan beliau tadi, teman-teman bisa lihat, yaitu NPK Mutiara 1616. Karena di dalam pupuk itu mengandung unsur hara yang lengkap teman-teman, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Ini Masya Allah teman-teman. Bisa kita lihat ini jumlahnya teman-teman, Masya Allah, dan tidak putus teman-teman. Ini di atas sudah bunga lagi, sedang di bawah ini sudah banyak sekali, Masya Allah teman-teman. Saya pikir ke depan kita perlu melirik bahwasannya bila kita kaji secara nilai ekonomisnya, ternyata budidaya kelapa tidak kalah saing dengan budidaya tanaman perkebunan lainnya. Saya pikir ini menjadi contoh bagi kita teman-teman, bahwasannya pilihan untuk menjadi wirausaha, ternyata tanaman kelapa hibrida ini menjadi salah satu pilihan yang menarik dan pilihan yang tepat bila kita pilih untuk mengembangkan usaha dan memanfaatkan lahan-lahan kita yang kosong. Ini Masya Allah teman-teman, luar biasa. Ini luar biasa teman-teman. Ayo teman-teman, saatnya kita membudidayakan tanaman kelapa hibrida. Ayo teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat, merupakan ini adalah langkah yang sangat tepat dan merupakan salah satu pilihan yang saat ini sedang booming teman-teman, yaitu membudidayakan kelapa hibrida. Karena kelapa ini bisa kita budidayakan tidak memerlukan lahan luas. Teman-teman bisa lihat batangnya sendiri ini pendek, sudah bisa menghasilkan. Jadi saya pikir ke depan kita yang muda-muda ini perlu mengajak masyarakat dan juga
akademisi di bidang pertanian untuk membantu menyebarluaskannya kepada masyarakat, sehingga potensi lahan-lahan kita yang selama ini belum dimanfaatkan itu bisa termanfaatkan, terutama salah satunya budidaya tanaman kelapa hibrida. Masya Allah teman-teman, teman bisa lihat ini dia tidak putus teman-teman, itu sudah bakal buahnya. Jadi Masya Allah, tabarakallah teman-teman, kita sebagai petani muda yang hari ini terus terang bergelut di bidang pertanian, ini harus menjadi ikon, menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, bahwasanya kita mampu mengembangkan tanaman-tanaman yang memiliki prospek. Nah, salah satu tanaman yang memiliki prospek ini ialah budidaya tanaman kelapa hibrida. Ini Masya Allah teman-teman, bibitnya kita datangkan dari Jawa. Jadi teman-teman, di lain kesempatan kita bisa berdiskusi serta sharing bagaimana budidaya tanaman kelapa hibrida, mulai dari pengolahan tanah sampai seperti ini teman-teman. Ini sampai sudah masa produksi. Nah, memang teman-teman, kita membutuhkan beberapa biaya, diantaranya yaitu terutama pembelian bibit, kemudian juga pemupukan. Nah ini teman-teman, Masya Allah, ini sangat menggiurkan sekali teman-teman bagi kita, khususnya masyarakat, terutama kita yang memiliki lahan yang selama ini belum kita optimalkan. Nah, lalu pertanyaan sederhana, apakah lahan pekarangan yang di sekitar rumah kita bisa kita gunakan? Bisa teman-teman. Ini salah satu contohnya. Teman bisa lihat hampir buahnya sekeliling berapa. Nih, Masya Allah. Dan ini Insya Allah akan menjadi, dan Insya Allah ini nanti sekitar 2 bulan lagi kurang lebih ini sudah bisa kita panen. Kalau untuk kelapa muda ini Insya Allah sudah bisa, tapi untuk kelapa dijadikan sebagai santan ini memerlukan waktu sekitar kurang lebih sebulan lagi. Jadi saya pikir ayo teman-teman, saya sekali lagi mengajak kepada seluruh teman-teman yang memiliki kesempatan, khususnya kita yang berada di bidang pertanian, untuk ikut mengembangkan, karena saya pikir ini merupakan prospek yang bisa dinikmati dalam waktu yang sangat-sangat cepat. 2 tahun kita sudah bisa merasakan hasilnya. Nah seperti ini teman-teman. Untuk pemasarannya teman-teman tidak usah khawatir lagi, karena hari ini banyak sekali masyarakat kita ini benar-benar ketergantungan dengan kelapa. Nah saat ini kita itu teman-teman mendatangkan dari kota lain, seperti dari Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Jadi saya pikir ke depan Rokan Hulu bisa bersaing. Salah satu langkah yang bisa digunakan yaitu intensifikasi. Intensifikasi itu artinya teman-teman, kita menggunakan berbagai upaya seperti bibit, seperti ini bibitnya unggul, kemudian pemupukan, kemudian bagaimana dalam satu luasan wilayah yang ada itu kita bisa menghasilkan produk seperti hasil kelapa ini meningkat berkali-kali lipat. Nah ini sistem yang kita gunakan yaitu intensifikasi, yaitu menggunakan segala subprodi, terutama barang-barang atau bahan-bahan berkaitan dengan budidaya ini seperti pupuk dan yang lainnya, itu kita upayakan semaksimal mungkin sehingga kita bisa menghasilkan kelapa hibrida seperti ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman sekali lagi, ayo kita saling berkolaborasi, kita elaborasi masyarakat, kita yakinkan mereka dengan percontohan. Saya pikir ketika kita memberikan percontohan kepada masyarakat berupa bukti yang nyata, dengan sendirinya mereka akan mudah untuk mengikuti apa yang kita buat. Sekali lagi teman-teman, ayo kita menjadi bagian daripada bagian orang-orang yang mampu mengajak dan mengedukasi masyarakat, khususnya untuk budidaya tanaman yang unggul seperti kelapa hibrida. Ini teman-teman, Masya Allah. Ini berhubung puasa teman-teman, jadi tidak kita langsung buka di tempat. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan langsung coba seperti apa isi daripada kelapa hibrida yang kita kembangkan ini. Saya pikir lagi-lagi anak muda hari ini harus ikut mengambil peran, terutama mengambil peran bagaimana mengedukasi masyarakat, mengoptimalkan apa yang ada. Karena Rokan Hulu ini bila dilihat dari syarat tumbuhnya ini sangat cocok sekali teman-teman. Kelapa hibrida ini memerlukan yaitu suhu kurang lebih kira-kira 25-32 derajat Celcius. Nah hari ini Rokan Hulu itu sangat sesuai dari segi syarat tumbuh. Nah
Ketika dari syarat tumbuh itu sudah sesuai, maka tinggal bagaimana kita untuk mengembangkannya. Saya pikir hari ini tidak bisa bila kita bekerja sama, berkolaborasi, kita yakinkan masyarakat dengan terutama memberikan contoh seperti ini kepada masyarakat. Jadi sekali lagi teman-teman, ayo, saya pikir kita akan bisa sukses bersama-sama, dan moto kita, jargon kita, petani muda, petani sukses, dan sukses muda, insya Allah bisa kita realisasikan, bisa kita capai secara bersama-sama. Lagi-lagi, ayo jadi petani. Petani itu hebat, petani itu keren, dan petani sukses itu impian kita bersama-sama. Mungkin teman-teman, demikian bincang-bincang kita mengenai tentang budidaya daripada tanaman kelapa hibrida. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana proses serta prospeknya. Tapi bila dikaji sebagai dari agribisnisnya maupun agroteknologinya, insya Allah kita mampu bersaing dengan teman-teman kita yang lainnya. Demikian Pak, terima kasih saya ucapkan. Ini sangat bermanfaat kali. Insya Allah di lain kesempatan kami akan mampir ke sini Pak. Demikian Pak ya. Demikian teman-teman. Ayo mampir ke kita, mampir ke desa kita, Desa Kaiti 2, Desa Rambah Tengah Barat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.